Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pihak haji Sudah paling. saya termasuk muhibin beliau. Saya sering mengikuti kajian-kajian jenengan di YouTube. Saya pernah dengar begini. Jadi ketika beliau mengutip di Syajaratul Ma'arif, waktu beliau mengisi di Dirbola kalau dulu, kemudian saya langsung cari PDF-nya Syajaratul Ma'arif karena memang selain sulit bacanya, juga sulit bacanya. Tapi insya Allah itu masih mudah dipahami memang Syajaratul Ma'arif. Saya banyak berterima kasih karena waktu di Mahali saya belum tahu kitab Syajaratul Ma'arif karya Izzuddin bin Abdus Salam itu yang dibaca di sini memang Qoyatul Usul, sehingga ketika pindah ke Syajaratul Ma'arif tidak terlalu sulit seperti memahami Rubul Usul. Beliau salah satunya adalah ayat yang dibaca Ustaz Wahid tadi itu, paman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi, itu kemudian disimpulkan bahwa jangan sampai Enggak bahasa Arab saja biar kelihatan halus. oh Tarikul haqi lillahi batil itu apa? Enggak, tapi enggak begitu Ustaz. Saya pakai bahasanya Ustaz. Enggak ada bahasa. Bahasa saya bukan. Lalu di depan Gusta itu semua ilmuwan jadi luntur. Bahaluddin itu kan kebanggaan agama. Meskipun beliau mengatakan dengan sombong-sombong itu karena sudah jadi dari awal menjadi kebanggaan agama, jadi biasa. Ustaz Bahaluddin ini di kalangan kita Ustaz yang paling top. Tapi ketika Gus Bah yang lebih alim saya itu biasa saja. Supaya sudah namanya saja Bahaluddin. Di ayat tadi itu wala junaha alaikum, dan diceritakan di situ memang dulu ada patung-patung begitu, sehingga disimpulkan oleh ulama bahwa tarkul haqli lihat di batin itu tidak apa-apa. Apa namanya? Tak boleh. Jadi tarkul haqli lihat di batin tak boleh. Saya ini jadi penonton. Yang ingin saya tanyakan begini, Gus. Dalam kitab Fajuri yang sering dikaji teman-teman Maharani, isi Al-Quran itu kan cuma 9. Oh. Iya, isi Al-Quran kalau disebutkan kan cuma 9. Mulai dari yang halal, haram, kemudian qisas, kemudian tanzir, tausyir, dan ada 9. Saya lupa itu disihirkan oleh Syekh Al-Baduri, disihirkan. Saya tadi cari lagi, enggak mau disihirkan. Tapi itu ada nanti saya di bab head nanti saya persilahkan ke teman-teman di bab head itu di bajulinya ada siiran tentang isi Al-Quran cuma ada 9, sehingga bagi beliau kan karena sudah ada halal haram dan begitu, itu ketika ada al-qisah fil Quran dijadikan hukum seperti tadi itu menjadi suatu yang sepertinya kurang. Seperti ini lagi cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu oleh Allah khud biyadika dirhatan fadrib bihi wala tahnas. Enggak khud liru itu. Wa khud biyadika dirhatan fadrib bihi wala tahnas. Ayat ini kalau di Rawaiul Bayan itu menjadi dasar kebolehan hilah dalam fikih. Quran buang satu huruf enggak boleh. Boleh, Gus. Boleh. Ini enggak iktibas ini karena. Enggak iktibas. Oke. Wala ya'talul fadli minkum ayyutu itu membuang Wala tadi apa? Wala ya'talul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal Bukan buang itu tatmin. Kalau kamu tadi buang waktu. Motifnya enggak tepat.
Beda ya? Beda. Beda katanya Najabi. Jadi saya menjadi tidak ada apa-apanya. Tapi itu saya lagi pertanyaan saja biar Iya. tidak tambah dibully saya. Saya di sini dibully. Pertanyaan saya begini. Yang pertama, kisah Al-Quran seperti kisah Nabi Ayub tadi. Itu kemudian oleh ulama dijadikan dasar sebagai jawazul hiyal, jadi boleh hilah begitu. Karena Nabi Ayub itu bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali ketika beliau sudah sembuh. Dan tapi oleh Allah kemudian diperintah wahud biar kita cukup pukul pakai rumput saja sebanyak 100 kalau di Rawahul Bayan. Nah ini kemudian jadi dasar bahwa hilah itu boleh dalam Rawahul Bayan. Ini yang pertama, itu kan isoh kemudian jadi hukum. Padahal isi Al-Quran sudah dibagi-bagi jadi halal, haram, tanzir, tabsyir, pisto dan semacamnya itu. Kemudian yang kedua, Banyak betul. Cukup. itu pertanyaan, oh sudah ya. Cukup. Udah di situ aja kok kamu lari tinggal. Saya kalau di sini nggak bisa melihat wajahnya Gus Bang. Saya mau di belakang saja di kursi. Oh iya. Ya, memang harus jauh ya biar tidak terlalu takut. Buniannya nggak terlalu. Hari ini benar-benar kacau. Sekacau-kacaunya ini. Ustadznya bingung, santrinya udah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya. Memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya. Saya jawab tadi yang dari Ustadz apa Asrar. Itu yang penuh misteri mana Asrar. Asrar itu maknanya kan banyak rahasia. Itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Nggak tahu punya misteri apa tadi. Tadi tanya gimana yang tentang apa khilah sama apa? Sama nanya ulang. Coba ulang. Apa? Begini ya, kitab Sajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan itu tagnya di Sajaratul Ma'arif saya hafal, judulnya itu la yutrakul haqqu li ahdil batil, iya enggak? Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis itu. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu oh enggak ingat. Enggak ingat apa dan? Gitu kok jadi guru. Tapi salah. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang enggak sah itu gini loh. Wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibaratkan saya ini sudah tisen dilawan Elias Pikal, bisa mati. Bisa mati. Begini ya, saya ini belajar itu banyak. Selain belajar banyak, saya itu punya hafalan banyak. Jadi penting ya, hafalan itu penting karena itu kias atau tadi misalnya cerita itu bahasa Arabnya kisah. Tapi asalik anil kisah ilal iktibar itu adalah maslaku ahlil akhyar. Itu masyhur itu dawuh ulama. Jadi dari cerita kemudian diiktibar itu maslakul akhyar manhajnya orang-orang pilihan. Sehingga cerita ini sebetulnya idzah atau mau idzah atau kisah ini menjadi iktibar. Dan iktibar masuk yang di antara yang 9 itu. Misalnya begini, sampean guyon di sini. Itu kalau bapak saya masih sugeng, sampean guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri. Kemudian di kangkang itu baru guyon, itu bapak balik. Kembali ke dalam nggak jadi manggil. Padahal mau manggil karena ada tamu disuruh melayani tamu. Kata bapak gini, Pak kenapa kembali? Santri itu fakir rada duit. Kok iso guyon itu barang mewah. Maka mengganggu itu haram katanya. Wong fakir ngono kok iso seneng itu luar ya. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah dosa. Makanya kalau sampean GR mengalahkan saya monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? Menang.
Saya ndak usah merasa menang, sudah pasti menang. Merasa tidak merasa sudah menang. Ya coba polling saja. Gus Bak sama Ustaz Asror alim mana? Saya tidak usah jawab. Saya tidak usah jawab, pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang, memang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya apa ngundang Ustaz Asror? Jadi yang angkuh itu sampean, bukan saya kan, bukan saya. Jadi iktibar itu maslaku ahli akhyar. Termasuk yang saya kagum dari kitab Sajaratul Ma'arif adalah ketika malam itu ada rapat, dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun sing yaktumu imanah yang disebut waqala rojulun min ali fir'aun apa yaktumu imanah. Karena dia ikut rapat, kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa ya, wajah apa min aqsal madinati seterusnya itu yang innal mala ya'tamiru nabika. Itu wajah rajulun min aqsal madinati apa? Yas'a. Qala ya Musa innal mala ya'tamiru nabika. Itu si rajul ini pagi-pagi mungkin bukan pagi ya, setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? Nabi Musa, besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi. Kamu kok tahu? Saya ikut rapat. Tapi karena dia masih yaktumu apa? Iman. Itu kan cerita ya, kita sepakat ya. Itu apa? Cerita, kisah. Tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul enggak keliru, Sultanul Ulama. Ini mesti salah guru. Sultanul apa? Ulama. Ya. Yang penting kita jangan sampai jadi Sultanul Juhala. Karena ini belum ada presidennya. Raja Wali sudah ada Sabdul Qadir. Raja Ulama ada Izzuddin bin Abdis Salam. Kayak Raja Bodoh itu terlalu banyak. Makanya kompetisinya susah ini karena terlalu banyak yang jadi apa? Nah, ternyata oleh Izzuddin bin Abdis Salam yang diambil contoh itu yas'anya. Maka di ayat itu beliau mengebabkan babul musaroah ila khifdidima. Bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin. Jadi yang dia simpulkan dari kata yas'a bahwa untuk menyelamatkan darah itu ora oleh sak kobere, tidak boleh sesempatnya, tapi harus yas'a. Yas'a itu bergegas. Nah itu kan dari kisah menjadi istidlalun fiqhiyun, apa? Menjadi istidlalun fiqhiyun atau amrun fiqhiyun. Allah tidak mengatakan yamshi tapi yas'a. Karena pikirannya rojul tadi jangan sampai menangkapnya apa Mala'u Fir'aun mendahului larinya Musa. Maka di sini yas'a tidak dimaknani sebagai hanya cerita, tapi kesimpulan secara fikih bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus yas'a, harus bergegas. Nah itu contoh. Jadi kalau sampean tanya Sajaratul Ma'arif itu ikut partai mana? Itu ikut partai Itibar. Dari 9 itu ikut partai apa? Itibar. Yang kemudian wakhud biyatika dikhtan. Khilah itu boleh asal dibolehkan Allah. Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah, tapi Allah yang mengajarkan khilah. Nah kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal berdasar kesalahan masing-masing. Sampean tahu nggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya? Apa setengah tahu? Apa? Oh setengah tahu. Lah ini yang setengahnya tak tambahi lagi. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik. Entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah takdir tidak tahu. Jadi sampean enggak usah tanya, istri Gus Bak gimana? Ikut sunnah itu. Ikut sunnah. Karena nanti kasihan kalau dia istrinya jelek terus alumni dosowan istrinya cantik kan dia ngenes. Oh, kasihan ya, ya. Yang cantik juga kasihan, nyiumi tangan orang yang lebih enggak cantik. Ceritanya sebenarnya gini ya. Dari kejauhan, ya saya ulang lagi dari kejauhan. Itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng. Padahal itu aslinya Jibril. Singkat cerita, si istri ini karena Ayub ini sudah diembargo masyarakatnya dengan cerita-cerita seperti itu. Pokoknya kita mempercayai versi itu. Setidaknya mengikuti ulama yang mempercayai itu, diantaranya Syekh Nawawi. Bahwa memang Nabi Ayub diungsingkan masyarakatnya sampai kesulitan secara finansial, ekonomi dan ketahanan pangan.
Terus istrinya itu kerja dapat uang, kerja dapat uang. Suatu saat sampai pada level ekstrimnya, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uang. Kebetulan ada anak raja yang rambutnya itu brodoli, yang nggak punya rambut. Terus disayem bayarkan siapa yang rambut terbaik mau dibeli mahal. Akhirnya istrinya ini menjual apa? Rambutnya. Ya tadi kalau orangnya cantik ya rambutnya cantik. Kalau cantik terus keriting bulat kan susah itu. Kalau keritingnya tidak pas, kalau pas ya tetap cantik ini maksudnya. Nah, ketika dijual terus dapat uang dan itu di atas rata-rata. Si Nabi Ayub ini curiga, ya bawaan seorang suami yang punya istri cantik. Kalau jelek kan gak gampang curiga. Terus buder keriting welek kan suaminya gak gampang curiga. Kok dapat uang banyak ini dari mana? Singkat cerita dengan tanda kutip kesalahpahaman ini menjadikan beliau agak latah bersumpah la adribannaki mi'ata sautin, kamu akan saya pukul mi'ata sautin. Akhirnya Allah ini kan yang Ayub ya orang soleh, cemburu itu sah karena seorang lelaki, seorang suami. Pilihan-pilihan istrinya juga sah. Allah tidak ingin orang solihah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya. Tapi Allah juga gak ingin hamba yang soleh Ayub ini melanggar sumpahnya. Jadi Allah sendiri yang coro gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu. Paham ya? Dan istrinya tidak tersakiti oleh 100 cambuan. Ya 100. Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah, kamu pakai lidi 100 saja, cambukkan sekali, anggap saja sudah 100. Itu disebut wakhud biadika dikhtam fadrib bihi wala tahnas. Jadi kata 100 tetap 100, tapi si solihah tadi nggak perlu kesakitan dengan 100 pukulan. Tapi ini yang milih biar Allah, tidak kamu. Kalau kamu yang ngelah pasti kriminal. Jadi ayat itu jelas, wakhud itu khitabun minallah li Ayub, bukan Ayub yang mengkhilah. Makanya ada ayat wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Itu kan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya Allah yang bisa mengilhami seperti itu. Ada raja yang maniak perempuan itu sampai ngirim beberapa mata-mata, kalau ada perempuan cantik melintas di daerahnya pasti ditangkap, mau disuguhkan ke rajanya. Suatu saat yang lewat ini Ibrahim dan Sarah, itu cantik sekali. Jadi ini sudah contoh dua, istrinya Ayub ya cantik, istrinya Ibrahim ya cantik. Karena yang cantik sudah jadi istrinya para nabi, mungkin kamu ini yang nggak tahu saya kebagian apa enggak itu. Kalaupun cantik pasti nggak setingkat siapa? Sarah. Sarah itu cantik sekali. Singkat cerita ditangkap. Kemudian Sarah ini mau diperistri oleh raja. Ketika Ibrahim tanya, perempuan ini hubungannya dengan kamu apa? Nabi Ibrahim pinter, karena raja ini maniak perempuan. Kalau dijawab suami pasti dibunuh, karena suami itu problem. Ya bagi raja yang maniak perempuan ini kan suami itu problem. Tapi kalau saya jawab ukhti, ipar pasti dihormati. Karena kalau dijawab ukhti kan, oh iparnya orang cantik. Kayak Kangkang yang punya adik cantik pasti dihormati ustadznya. Wah itu pasti. Sampean goblok lah, punya adik cantik terus ustadz kamu tahu, itu aman tak jamin. Karena ustadz potongan gini tuh pasti dah ikhlas, tak jamin. Imannya pasti guncang itu, Pak. Kamu punya adik cantik terus tidak mukhafadzah. Sudah ada dikasih ustadznya ya sudah Pak, tidak jadi ipar. Oh, udah lulus aja. Termasuk barokahnya lelaki itu memang punya adik cantik itu kalau tepat di garwo kiai, kamu kakaknya kiai. Banyak orang awam tahu-tahu mertuanya kiai. Barokahnya apa? Punya anak cantik. Itu memang berkah. Maka Ibrahim pintar. Beliau jawab ukhti, ini saudara saya. Sehingga dengan demikian beliau akan dihormati sebagai ipar. Tapi kalau bilang suami kan problem, pasti dibunuh. Sampai Sarah ini marah-marah. Ibrahim ditarik ke kamar, kamu itu nabi kok bohong. Jadi Sarah itu unik, kecewa dia punya kamu itu nabi kok punya, ya nabi suami kok. Kalau suami bohong biasa, ini suami ya nabi. Nah, ini kan potongan-potongan biasa bohong. Tapi ini kan ya suami ya nabi. Kamu itu suami nabi kok bohong. Ya kalau nabi kan nggak mungkin bohong, tapi kalau suami tok kayak sampean-sampean ini kan, wah mesti bodoh nih. Bar ngopi di perempuan cantik kok di ngopi, nang di, ya ngopi wae. Karena kalau menyebut warung kopinya pasti apa? Masalah.
Makanya kalau dijawab ngopi ning di kalau istrinya apa yang jaga cantik di umatnya Rasulullah. Karena sekali disebut masalah. Itu akhirnya Nabi Ibrahim jawab, tidak ada di muka bumi ini orang muslim dan muslimah kecuali kamu dan saya. Maka fa'anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam Islam. Terus oleh balaghah disebut itu tauriyah apa? Tauriyah. Tauriyah itu kata yang tidak bohong tapi lafaz ini muhtamil. Lafaz ini mirip-mirip muhtamil. Jadi sebenarnya saya mengatakan sampean goblok itu goblok dalam hal maksiat. Itu kan keren. Sampean saja yang sudah tersinggung, wong darani goblok itu salah sampean. Padahal saya punya siapkan kalau ditanya Allah, hak mosok santri batal darani goblok. Goblok enggak tahu caranya korupsi, Gusti. Jadi itu sebetulnya kalimat madkhin. Tapi kamu yang keburu suudzon sama saya, kamu anggap itu kalimat apa? Gamil. Itu resiko ilmu cekak itu. Sebetulnya di balaghah itu ada tauriyah apa? Ya, Mas pernah belajar tuh itu. Jadi tetap saja kisah-kisah ini melahirkan satu pelajaran. Karena kita tetap bisa menyimpulkan tadi. Zaman berhala itu ada di Safa dan Marwah, berarti ada batil. Orang Islam tetap disuruh sa'i. Berarti la yutrakul haqqu li ajlil batil.